Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba hari ini buka bukunya halaman 98. 98 ya? Menelaah struktur bahasa dan teks prosedur. Kita hari ini bahas tentang teks prosedur. Strukturnya. Struktur teks prosedur. Minggu semalam, itu teks prosedur itu apa? Teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah cerita yang bersifat fantasi. Bukan. Teks prosedur itu adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, dan Untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan dan dilakukan dan digunakan. Ada apa untuk? melakukan pekerjaan. Untuk melakukan pekerjaan secara tepat. Oke. Struktur teks prosedur itu ada 6. Kita buat gini biar gampang ingatnya. Sambil dicatat ya. Struktur. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 6. Yang pertama itu ada judul. Yang pertama itu ada judul. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuan penulisan. Yang ketiga itu ada alat. Yang keempat itu ada bahan. Yang kelima itu ada langkah-langkah. Dan yang terakhir itu ada penutup. Biasanya nomor 3 sama nomor 4 ini digabung. Kalau misalnya dalam teks prosedur digabung dia. Biasanya digabung. Struktur teks prosedur itu ada 6. Yang pertama itu ada judul. Yang kedua tujuan penulisan. Yang kedua itu ada tujuan penulisan. Yang ketiga alat. Yang keempat bahan. Yang kelima langkah-langkah. Dan keenam itu terakhir itu ada penutup. Yang terakhir itu ada penutup.
Yang di atas bisa hapus, yang di atas. Yang ini. Udah bisa kan? Nanti tugas yang videonya kemarin, kalau misalnya belum dikirim, kirimnya ke nomor Ustadz. Ini nomornya ya. Kalau yang nggak ada nomornya, nomor Ustadz. Udah, kita bahas ya. Kita dulu bahas yang pertama, yang A, judul. Untuk mic-nya ini yang cerutnya hilang ya? Hilang. Bukan buaya. Buaya langit. Buaya langit. Udah belum? Udah ya? Yang ini bisa dihapus ya? Udah. Belum? Oke, lanjut aja dulu. Kalau judul, sekarang kita bagian judul. Kalau bagian judul ini berfungsi untuk pada bagian ini berfungsi untuk menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kemarin minggu lalu Ustadz nggak datang, ngapain? Kegiatan bebas? Pulang? Minggu semalam? Kok kayaknya ini bisa dihapus? Udah ya? Oke. Contohnya Contohnya misalnya cara membuat nasi goreng. Di sini ada yang pandai masak? Nasi, kecap, bawang. Iya. Tadi yang pertama judul, yang kedua tuh apa? Habis judul tadi apa? Tujuan penulisan. Goreng, ya laparnya. Yep. Masih yang lapar. Ntar lagi pulang. Besok bagi rapot ya? Lalu kedua itu tujuan penulisan. Pada bagian ini Itu sama judul bukan, Ustaz? Hah? Yang B sama judul. Iya. Ini kan judul, ini selanjutnya. Tadi kan ada dua kan? Pada bagian ini berfungsi untuk berfungsi untuk menjelaskan tujuan
Tujuan dibuat atau dilakukannya kegiatan tersebut. Bagian ini juga berfungsi untuk mencari minat pembaca. Tujuan dah. Oke. Tadi judul, yang kedua itu tujuan penulisan. Pada bagian ini berfungsi untuk menjelaskan tujuan dibuat atau dilakukannya kegiatan. Bagian ini juga berfungsi untuk mencari minat pembaca. Oke, yang ketiga. Alat. Tadi alat dan bahan, tadi Ustaz bilang kan alat dan bahan itu biasa digabung kan? Oke, langsung digabung. Alat dan bahan. Pada bagian ini menjelaskan rincian alat dan bahan yang digunakan. Contohnya, kalau tadi buat nasi goreng, alatnya apa aja? Nasi, kecap, bawang, Itu bahan. Kalau alat berarti panci. Bukan panci, skop namanya. Itu spatula namanya. Spatula. Biasanya ada blender kan? Blender. Lalu apa lagi? Piring. Iya. Kompor. Gas. Dan lain-lain. Lalu misalnya bahannya apa aja? cabai, bawang, nasi, kecap, Iya. garam, minyak, Ya, nasi. Harus ada nasi. Lalu bawang. Lalu telur. Minyak makan. Minyak makan. Iya, ebi. Hah? Kecap. Terus boleh cabai lagi. Kerupuk, iya betul. Daun bawang, iya bisa. Tadi kan udah ada bawangnya, pakai daun bawang pun bisa. Alat dan bahan yang kelima sekarang. Alat dan bahan kan digabung. Langkah-langkah. Oke. Hah? Enggak. Langkah. lalu kasih ke dalam panci, lalu garam dan kecap, lalu
Lalu kasih minyak kapan? Lalu itu kompor lalu silakan. Masak lalu tulis dulu bawang. Lalu masaklah sendiri bawang. Berarti pandai semua masak ya? Bisa semua masak? Ada yang sering masak Ustaz. Bisa masak? Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Masakin. Ya saya pernah masak sendiri. Masak ikan. Iya bisa. Itu udah masak, kita udah Iya. contoh. Contohnya nggak usah lah, contohnya kan udah paham kan? Soalnya panjang kalau contohnya kan. Langsung aja Ustaz. Langsung yang ke Untuk yes. yang Iya, yang terakhir penutup. Sekian dari saya dan Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Di bawah ini adalah satu saya kelompok nasi goreng dengan enak. Lapar enak. Kan? Pada bagian ini penutup merupakan Pada bagian ini biasanya berupa kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis. Oke, selesai. Oke, mantap. Pada apa nih? Pada selesai. Yes. Ada yang punya tinta merah? Tinta merah ada punya? Biar. Cukup sekian pertemuan hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.